Heni Mona didampingi, kuasa hukumnya Maci Ahmad mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Selasa 26 Maret 2024. Adapun kedatangan Heni Mona terkait laporan Dewi Sanca terhadap Kim Hwat beberapa waktu lalu, Heni Mona datang sebagai saksi dari pelapor. Heni Mona pun harus menjawab pertanyaan para penyidik, seperti apakah pertanyaan yang diberikan kepada Heni Mona, dan apakah Kim Hwat akan segera dipanggil penyidik. Berikut pernyataan Maci Ahmad, kuasa hukumnya Heni Mona. Saya selaku kuasa Mbak Heni Mona hari ini telah memenuhi panggilan dari Polres Metro Bekasi Kota, di mana kami dipanggil untuk berkesaksian, khususnya klien saya, terhadap laporan saudara Mbak Dewi Sanca ya, tepatnya yang telah membuat laporan di Polres Bekasi Kota pada tanggal sekitar bulan Februari 2024 kemarin ya, tepatnya tanggal 6 Februari seperti itu. Nah, tadi kami telah sebagai saksi dan kami telah menjawab sekitar 14 pertanyaan ya, sekitar kurang lebih 2 jam ya. Tadi kami diperiksa dengan memberikan bukti-bukti di mana Mbak Heni Mona ini sebagai saksi dari pelapor, di mana juga tadi telah menjelaskan kepada tim penyidik bahwa sekitar ada bukti-bukti dan Mbak Heni ini yang diceritakan oleh atau dicurhatkan dari pelapor, saudari Mbak Dewi Sanca seperti itu. Lebih seperti itu. Mbak ini bisa dijelaskan berarti ini tentang kasusnya Kim Hwat ya, pelaporan terhadap Kim Hwat gitu. Iya. Terus yang ditanyakan seperti apa sih Mbak, ini mungkin bisa di 1-2 pertanyaan seperti apa? Tadi ada pertanyaan, 14 pertanyaan yang didampingin sama Bang Maci juga. Pertanyaannya seputar kenapa bisa Dewi Sanca kena tipu lah ya, kena tipu, dan saya menceritakan aja kronologisnya seperti Dewi cerita ke saya. Selain itu apalagi ya Mbak, mungkin ada pernah juga merasa ditipu juga, pernah hampir ketipu atau seperti apa nih atau gimana? Saya sih ketipu alhamdulillah nggak pernah ya, cuman sama Kim Hwat itu kenal karena waktu itu Kim Hwat pernah main ke rumah karena dia pengen kenal sama saya juga, terus dibawa sama teman saya dan temennya Kim Hwat juga, terus pernah syuting bareng. Cuman saya memang agak kurang serp sama dia ya, jadi saya emang langsung jaga jarak saat itu juga. Berarti sempat ngasih tahu ke Mbak Dewi Sanca juga setelah perilaku Kim Hwat seperti itu? Udah saya kasih tahu, maksudnya dia kan banyak kasus ya di luar sana, kenapa masih percaya gitu. Saya bilang, tapi karena kedekatannya Dewi Sanca sama Kim Hwat, jadinya ya mungkin Dewi pikir nggak mungkin lah dia akan nipu Dewi, secara kan teman dekat ya, tapi ternyata kena nipu juga. Bang Maci, berarti ini kasusnya masih berjalan berarti Maci ya? Ya, untuk kasus terus berjalan, terbukti dari laporan yang telah dilayangkan tanggal 6 Februari 2024. Klien kami sebagai pelapor, Mbak Dewi Sanca, juga dipanggil kemarin tanggal 26 Februari dan sekarang sekitar 21 Februari, dan sekarang pada tanggal 26 Maret saksi Mbak Heni Mona juga dipanggil. Nah, dugaan pasal yang kami terapkan kepada terlapor adalah pasal 372, 378. Nah, ini terkait penipuan dan penggelapan ya. Dan tadi juga dari penyidik habis ini akan dipanggil juga manajernya Mbak Anya Geraldine ya. Dan juga kami juga meminta agar terlapor segera dipanggil untuk mengklarifikasi terhadap laporan kami. Tentunya laporan terus berjalan karena tidak ada jeda ya. Kita dipanggil hari ini, kita juga berkoordinasi juga langsung hadir dan langsung diperiksa, dan tidak ada penundaan ya seperti itu. Bang Maci, mungkin ada pengajuan untuk cekal mungkin Bang Maci supaya Kim Hwat tidak keluar kota atau keluar negeri? Oh, kalau untuk mencekal itu kan ranahnya berbeda ya. Kita
di sini telah melaporkan ke aparat kepolisian khususnya Polres Bekasi Kota yang telah tanggap dan cepat, dan di mana dari saksi-saksi dan pelapor dan juga saksi fakta juga telah dipanggil. Dan berikutnya kami meminta untuk saksi dari manajernya Anya Geraldine yang dimana juga saksi kunci, karena kan apa yang dituduhkan kepada yang diiming-imingi ke klien saya itu kan manajernya Anya Geraldine, dimana untuk klien saya saat itu untuk menyewa jasanya Mbak Anya Geraldine seperti itu, karena diberikan ke manajer-manajer yang ternyata bukan manajernya Mbak Anya Geraldine, seperti itu kurang lebih. Ada kemungkinan Anya Geraldine dipanggil atau dia sebagai saksi mungkin? Oh, kalau untuk itu kewenangan tim penyidik ya dari kepolisian, ya mungkin saja, tapi yang kita ajukan saksi sebagai manajernya. Tapi udah bersedia berarti Pak Haji, si manajernya jadi saksi gitu? Ya, kemarin sempat sebelum membuat laporan namanya Mbak Mutia ya, dia bersedia menjadi saksi untuk kasus ini karena memang dia manajernya Mbak Anya Geraldine, tidak ada yang lain seperti itu. Seperti apa yang diiming-imingi atau dikemukakan oleh saudara terlapor seperti itu. Bang Oci, mungkin selain pasal 3 pasal mungkin ada kerugian material atau imaterial lagi mungkin atau yang akan diajukan lagi mungkin seperti apa Mas? Sejauh ini kerugian pada pelapor 45 juta ya. 45 juta. Nah, itu belum termasuk tiket ya. Tapi kami tiket bisnis kelas yang juga telah disertakan untuk PP ke Aceh, yang akhirnya ya hilang begitu saja. Tapi kami total kerugian 45 juta rupiah seperti itu. Imaterial mungkin mengajukan? Kami tidak sertakan karena di laporan kami total kerugian 45 juta. Kalau Mbak ini mungkin gimana Bang, sepertinya berulah lagi nih Kimwat seperti apa di Mayon ini? Gemes gak sih atau gimana? Gemes lah, maksudnya kan kita kan sama-sama di dunia entertain ya. Kalau misalnya dia nggak berulah kan mungkin aja kan rezekinya bagus ya, tapi ini dia berulah. Waktu itu juga sebenarnya sih ada yang nggak suka dari dia ya, tapi ya maksudnya saya nggak usah cerita lah gitu, makanya saya langsung jaga jarak. Saya sih berharap kali ini benar-benar ditindak tegas ya, apalagi kan Dewi Sanca didampingi sama Bang Acil, udah tepat lah maksudnya, benar-benar ditindak tegas dan benar-benar kepolisian Indonesia tuh benar-benar ya hukumnya berjalan tepat lah, supaya ada efek jerah juga kan, jangan terus-terusan buat lagi masalah yang sama. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Bang Wajib mungkin ada keinginan untuk segera menahan Kimwat atau seperti apa nih, soalnya dia kasus dia mungkin ulah lagi nih Bang Maci, seperti apa nih Maci? Ya, kalau saya diikuti saja prosesnya, ini dari proses laporan, sekarang sudah penyelidikan, saksi-saksi sudah dipanggil, mungkin habis dari terlapor dipanggil, bisa segera kita mintakan gelar perkara untuk dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan kalau benar-benar ditemukan unsur-unsur pidananya. Tapi sejauh ini dari saudara terlapor belum ada itikat baik untuk menghubungi klien saya, seperti itu. Kami juga tidak bisa menerka-nerka apa yang terlapor akan lakukan seperti itu. Tapi kita tetap optimis karena dari bukti-bukti yang ada, dari bukti screen recorder, voice note, apa yang diiming-imingi kepada klien saya sih sebagai kuasa hukum sangat-sangat optimis yang ini adalah penipuan dan penggelapan seperti itu. Ancaman berapa tadi Bang Maci? Totalnya? 45 tahun. 45 tahun itu. Akan bisa lebih mungkin ke depannya? Ya, kita lihat saja ya, karena kan ini saksi-saksi belum dipanggil, siapa tahu ada keterkaitan, karena kan ada beberapa rekening yang seolah-olah itu manajernya Anya kan. Kita juga harus ini juga kan memanggil dari saksi-saksi yang namanya disertakan di rekening lah, yang seolah-olah itu manajernya Anya Geraldine untuk
tanda kutip menipu klien saya seperti itu. Nah itu kan harus dipanggil, apakah itu ada turut serta, bisa aja ditambahkan pasal 55 kalau ada turut sertanya. Seperti itu. Pasal 55 itu apa, Maci? Ya keterkaitan dan adanya turut serta antara pihak yang satu dan pihak yang lain.